TNI Polri siaga 1 hadapi kelompok kriminal bersenjata Papua dan tentara Australia. Baku tembak dalam durasi yang terbilang sangat lama terjadi di Papua. TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok KKB Papua dan tentara Australia. Imbasnya, TNI Polri pun memperlakukan siaga 1 menghadapi KKB Papua. Kapolres Puncak AKBP Diki Saragih menyebutkan, penembakan terjadi selama kurang lebih 5 jam sekitar pukul 10 WIT hingga 14 WIT. Pukul 10, anggota Polres Puncak dari Kabarreskrim di backup oleh Brimob dan TNI untuk mengambil barang bukti di TKP. Kata AKBP Diki. Dikonfirmasi tribunpapua.com, Diki menyebutkan ada anggota pasukan TNI Polri hingga kini masih menunggu di sekitaran camp PT Unggul hingga sore sekitar pukul 17. Pada pukul 17:30 terdengar letusan 3 kali. Tak ada anggota polisi maupun TNI yang terluka. Diki menyebut belum ada bantuan dari Polda Papua, hanya anggota Satgas Nemangkawi yang membackup sampai ke Ilaga. Memang jumlah personil dari polisi kurang, tetapi karena di backup oleh Brimob dan TNI yang ada di sekitar Satgas yang cukup banyak sehingga pengamanan cukup kuat. Hingga kini, anggota TNI Polri masih berjaga-jaga atau siaga 1 di sekitar lokasi penembakan. Kapolres Puncak AKBP Diki Saragih membenarkan kejadian itu. Dia menyebut para pelaku adalah tentara asing yang membantu KKB Papua. Di sisi lain, hujan mortir yang berasal dari pabrikan asal Serbia disebut-sebut terjadi di wilayah Kiwirok, Papua. Isu mengenai konflik ditunggangi oleh negara asing pun muncul dalam kisru tersebut. Melansir dari Kompas.com, sejumlah masyarakat di beberapa kabupaten termasuk Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Damai Barat kini harus meninggalkan rumah mereka. Hal itu dilakukan demi menyelamatkan diri dan mencari tempat aman untuk berlindung. Diberitakan setidaknya ada ratusan hingga ribuan warga sipil yang harus dievakuasi dari lokasi tempat tinggal mereka. Dilansir dari BBC News, beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan konflik yang terjadi antara KKB Papua dengan tim gabungan TNI Polri. Lebih mengejutkan lagi, dalam video tersebut terdengar sejumlah ledakan mortir yang disebut-sebut dijatuhkan dari helikopter. Janet Taplo mengirim sejumlah video untuk membuktikan klaim kelompoknya bahwa aparat menjatuhkan mortir dari helikopter. Dokumentasi yang dikumpulkan TPNPB menunjukkan jumlah mortir yang gagal meledak. Namun ada pula mortir yang meledak dan membakar rumah dan sebidang lahan. Kiwirok juga dihujani mortir nyaris mengenai sasaran. Menurut kesaksian Kalaka Beni, warga distrik Okika yang melarikan diri dari tempat kejadian itu nyali kelompok kriminal bersenjata Papua dengan adanya pasukan TNI Ta'acil. KKB Papua bahkan sampai menyiapkan pasukan khusus untuk meladeni pasukan Indonesia. Pasukan khusus KKB yakni tentara Australia dan pasukan itu untuk membentengi diri dari pasukan TNI untuk menumpas teroris di tanah Cendrawasih. Apakah mampu tentara Australia meladeni pasukan dari Indonesia? Situasi mencekam akibat eskalasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia. Sebanyak 400 personil TNI Yonif 315 Garuda dikerahkan untuk menumpas KKB Papua. Mereka adalah pasukan militer Indonesia berjuluk Pasukan Setan, di mana pasukan setan ini sendiri adalah pasukan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan. Spesialisasi pasukan setan adalah mampu mengendus keberadaan musuh dengan cepat. Namun mendengar pasukan setan dikerahkan tampaknya tak membuat KKB Papua gentar. Justru mereka menyiapkan pasukan untuk melawannya. Menurut laporan, juru bicara TPNPB UPM Sebisambo menyebut mereka sudah menyiapkan pasukan tandingan. Mereka menyebutnya dengan istilah pasukan khusus OPM yang siap melawan pasukan setan. Dia juga menjelaskan sudah siap melawan Indonesia dan pasukan setan. Semua sayap militer Papua Merdeka di bawah sayap militer TPNPB siap mendeklarasikan dan melawan Indonesia. Sebisambo bersumpah terus melawan sampai Papua merdeka. Sementara itu, Kasat Humas Operasi Kombes Iqbal Al-Qudusi mengatakan, KKB Papua menembaki aparat dan memburu pelaku serangan sebelumnya. Baku tembak yang terjadi di Ilaga itu menyebabkan situasinya mencekam dan membuat beberapa penduduk terpaksa mengungsi. Baku tembak dalam durasi yang terbilang sangat lama terjadi di Papua. TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok KKB Papua dan tentara Australia. Imbasnya, TNI Polri pun memperlakukan siaga 1 menghadapi KKB Papua. Kapolres Puncak AKBP Diki Saragih menyebutkan, penembakan terjadi selama kurang lebih 5 jam sekitar pukul 10 WIT hingga 14 WIT. Polres Puncak dari Kabarreskrim di backup oleh Brimob dan TNI untuk mengambil barang bukti di TKP, kata AKBP Diki.
Dikonfirmasi tribunpapua.com, Diki menyebutkan ada anggota pasukan TNI Polri hingga kini masih menunggu di sekitaran kamp PT Unggul